Bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, segenap warga GKJ Salatiga Utara pada khususnya yang dikasihi Tuhan dan yang diberkati. Shalom, salam damai sejahtera dari Tuhan kiranya beserta saudara-saudara sekalian. Kali ini hari Minggu 14 Juni, khotbah Minggu akan berdasarkan tema, yaitu komunitas yang melakukan firman dan melayani Tuhan. Tema ini berdasarkan pembacaan ayat suci sebagaimana nanti yang akan saya baca, yaitu Injil Matius 9 pasal 9 ayat 35 sampai dengan ayat 10 pasal 10 ayat 8. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman ini, baik kiranya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang boleh kami panggil sebagai Bapa, dan Tuhan berkenan mengakui kami orang berdosa sebagai anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan selama-lamanya. Sekarang kami ingin bersama-sama dengan saudara-saudara kami segenap warga GKJ Salatiga Utara ingin merenungkan firman Tuhan yang ingin kami hayati dalam suasana yang sedang dalam keadaan mencekam, baik di lingkungan kami, baik di kota kami Salatiga, bahkan segenap bangsa kami Indonesia tercinta ini. Kiranya Tuhan berkenan berfirman, dan Roh Kudus kiranya memberikan kemampuan agar kami mampu dengan baik mendengar dengan baik, bahkan mampu menghayati, bahkan kemudian mengimani dan menjalani dalam hidup sehari-hari. Demikian Tuhan, kiranya Tuhan berfirman, kami bersedia mendengarkan. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, akan saya baca Injil Matius pasal 9 tadi, ayat 35 sampai dengan ayat 8, yaitu demikian. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, bergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah, terlantar seperti domba yang tak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaiannya memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke dalam bangsa lain
atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah pada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, lahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Haleluya. Demikian saudara-saudara sekalian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman, menyimpan dalam hati, mempercayai dan menjalani dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, jemaat yang terkasih, dalam tema itu disebutkan komunitas yang melakukan firman. Yang disebut komunitas adalah kita semua, orang-orang Kristen, mereka yang telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus dengan cuma-cuma. Jadi kita memang telah menerima keselamatan dari Tuhan karena kita telah menanggapi Injil itu dengan bertobat dan dengan percaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita merenungkan lebih dalam lagi, kita tahu bahwa, atau kita dapat menyebutkan bahwa Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu bagaikan serat cinta, yaitu surat cintanya Tuhan kepada umat manusia. Sebab di sana, di dalam Alkitab itu berhamburan kata-kata yang menyatakan Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih setia, belas kasihan, Tuhan itu murah hati, Tuhan itu menghibur, menyelamatkan, menolong, menjaga umat manusia, juga bahkan segenap ciptaan alam semesta ini. Nah, ini saya kira tidak berlebihan kalau kita menyebut bahwa kitab itu surat cinta Tuhan kepada kita. Nah, sebagai misalnya, saudara-saudara sekalian, dalam Keluaran, kitab Keluaran pasal 19 ayat 2 sampai ayat 8, khususnya ayat 3 dan 4, di sana dinyatakan Tuhan telah membebaskan umat Israel dari penindasan perbudakan Mesir. Nah, di tindakan Tuhan menyelamatkan dan menolong orang-orang yang tertindas, umatnya yang tertindas. Ayat 5 dalam Keluaran pasal 19 itu juga menyebutkan Tuhan menjadikan Israel itu harta kesayangannya di antara segala bangsa, dan menjadikan Israel itu bangsa yang kudus dan kerajaan imamat. Nah, ini dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru misalnya kesaksian Paulus sebagaimana yang tertulis dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai 8. Itu menyatakan begini, Paulus mengatakan, Allah menunjukkan kasih kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di dalam kasih karunia itulah kita berada. Di dalam kasih karunia kita dumunung berada di situ. Itu kasih karunia Allah. Oleh penyucian darah Kristus dan korban Tuhan Yesus, kita didamaikan dengan Allah dan boleh hidup dalam damai sejahtera Allah. Nah, ini dalam perjanjian baru begitu. Dalam Mazmur juga, Mazmur 100 itu juga menyatakan tentang pengakuan umat Israel, pengakuan umat Israel yang pada waktu itu sedang dalam keadaan tertindas, terpuruk dan menanggung beban berat di negara asing, di Babil, di bawah kuasa Babil,
dia menjadi orang tawanan. Dalam keadaan yang sulit dan keadaan yang tertekan itu, mereka umat Tuhan Yesus itu mampu bersaksi, melahirkan pengakuan demikian. Tuhan itu Allah. Dialah yang menjadikan kita, punya Dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalanya. Nah, ini berarti kesaksian ini mengandung pesan, yaitu bahwa janji-janji Tuhan yang dulu itu difirmankan kepada Nabi Musa itu tetap menjadi pegangan hidup dan menjadi harapan hidup bagi Israel yang pada waktu itu dalam keadaan terpuruk. Nah, saudara-saudara sekalian, tadi dalam bacaan, khususnya bacaan yang kita baca bersama tadi dalam Matius 9 ayat 35 sampai 10 ayat 8 itu menceritakan bahwa Yesus Kristus anak Allah itu berkeliling keluar masuk kota dan desa untuk melakukan pekerjaan Allah Bapa. Yang pertama, mewartakan Injil Kerajaan Surga, artinya mewartakan atau mengumumkan, memproklamirkan bahwa pemerintahan Allah yang berisi damai sejahtera atau Shalom itu telah datang, telah dekat dan terjadi di dalam Yesus Kristus. Dan berita ini memanggil orang, siapa yang menanggapi berita itu dengan pertobatan dan percaya, ya, mereka berhak masuk dan bahkan berhak menikmati hidup damai sejahtera, yaitu damai Allah itu sendiri. Tugas Tuhan Yesus yang kedua, yaitu melenyapkan segala penyakit dan kelemahan yang diderita manusia. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu didasari hati nurani yang berbelas kasihan. Hati nurani yang belas kasihan itu pengertian lebih dalamnya itu dalam bahasa Yunani artinya hati nurani yang bersih. Didasari hati nurani yang bersih, yang suci, yang terdalam, tanpa maksud rendah dan tanpa motivasi yang remeh. Ia melakukan hanya demi keselamatan mereka, agar hidup mereka bebas dari kuasa-kuasa yang merusak, dari kuasa yang menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan kita adalah diukur sebagai anak Allah, sebagai citra Allah, itu akan dirusak dan memang sudah dirusak oleh penguasa-penguasa perusak. Jemaat Tuhan yang terkasih, Injil yang dibawakan Tuhan Yesus itu memang dinyatakan tidak hanya dengan kata-kata, tapi dinyatakan dengan kata dan perbuatan. Jemaat Tuhan yang terkasih, murid-murid Tuhan Yesus, kita semua orang-orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan Yesus itu, yang telah menanggapi berita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dengan percaya dan bertobat itu, telah menerima keselamatan dengan cuma-cuma. Ya, itu tadi sudah dikatakan misalnya dalam Injil Matius pasal 10 ayat berapa tadi? 8b ya. Di sana dikatakan Tuhan Yesus berfirman, kamu itu telah memperolehnya, yaitu memperoleh keselamatan itu dengan cuma-cuma. Karena itu berikan pula dengan cuma-cuma. Nah, ini bisa ditekankan oleh Tuhan Yesus kepada mereka bahwa keselamatan kita sebagai orang Kristen itu bukan karena prestasi, bukan karena amal, bukan karena perbuatan-perbuatan baik, tapi hanya oleh karena anugerah
cuma-cuma, gratis, sola gratia. Nah, ini ucapan sola gratia itu artinya hanya karena anugerah. Hanya karena anugerah itu keselamatan itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, atas dasar kasih karunia itu, atas dasar kebaikan dan kemurahan Tuhan yang begitu besar itu, murid-murid Tuhan Yesus, juga kita semua orang-orang percaya, orang Kristen itu diperintahkan agar di dalam menjalani hidupnya di dunia ini hendaklah meneladani apa yang sudah dijalani oleh Tuhan Yesus. Yaitu apa? Tadi ada 2 atau 3 hal yang penting. Yang pertama, memberitakan Injil kerajaan Allah atau kerajaan surga. Dan yang kedua, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Nah, ini segala kata kita, sikap kita, perbuatan kita hendaklah dijiwai oleh Injil demi keselamatan sesama. Sikap, kata-kata, perbuatan hendaklah didasari, dijiwai oleh Injil demi keselamatan sesama. Nah, dan barangkali perlu di sini ditekankan tentang kata penyakit dan kelemahan. Ya. Kata-kata penyakit dan kelemahan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini itu mengandung makna rangkap, yaitu makna yang jasmaniah dan makna yang rohniah. Nah, penyakit itu makna jasmaniahnya sudah jelas dapat kita ketahui ya. Nah, makna rohaniahnya itu apa? Ya. Nah, sakit secara rohani itu misalnya yaitu terwujud di dalam apa? Dalam bentuk misalnya motivasi yang remeh, ya. Daya tahan yang lemah, daya juang yang lemah, jiwa yang mudah putus asa. Itu rohaninya sakit, sedang sakit. Nah, kita terpanggil untuk menyembuhkan dari sakit yang demikian itu. Bentuknya ini apa yang saya katakan hanya sebagai contoh dan masih banyak lagi. Lalu membangkitkan orang mati, apa maknanya secara rohani? Ialah orang yang dikatakan orang mati di sini adalah mereka orang-orang yang sudah tidak berdaya, tidak berpengharapan lagi ya dalam hidupnya karena dosa-dosa mereka. Mereka merasa bahwa dosanya tidak mungkin terampuni. Nah, ini tidak punya harapan lagi. Mereka sudah dikuasai dosa-dosa. Dan mereka buta. Buta akan apa? Kebaikan. Tuli akan suara Tuhan. Mereka memerlukan bantuan, pertolongan kita semua agar mereka kemudiannya hidup kembali. Ya. Dia dapat hidup dengan penuh kesadaran, tahu akan tanggung jawab, tahu arah dan kewajiban hidupnya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu hal lagi yang penting yang saya sampaikan, yaitu tentang tindakan mengusir setan. Siapakah setan ini? Ya memang kita tidak perlu membayangkan setan dengan rupa yang macam-macam, tapi bahwa setan ketika merasuki orang-orang maka perbuatan orang itu menampakkan perbuatannya, kata-katanya, sikapnya itu bersifat merusak, bersifat mengganggu kehidupan yang damai dan tentram. Ya, orang yang keras dikuasai setan itu hidupnya diumbang-ambingkan oleh kuasa si jahat. Nah, ini kita terpanggil untuk mengusir penguasa yang merusak itu kepada siapapun. Nah, saudara-saudara sekalian, nah sekarang Tuhan Yesus yang
yang telah melakukan pekerjaannya, ya, itu sekarang sedang juga melakukan, bahkan akan melakukan dan terus melakukan pekerjaannya itu, memberitakan Injil, melenyapkan kelemahan dan penyakit sepanjang zaman sampai kedatangannya yang kedua kali. Dan kita semuanya, orang-orang yang menjadi pengikutnya itu dipanggil pula untuk ambil bagian untuk menerima yang sudah menerima anugerah keselamatan itu, supaya juga menjalani apa yang diperintahkan Tuhan Yesus itu kita jalani sebagai ungkapan rasa syukur kita atas keselamatan yang telah kita terima, dan juga merupakan tanda taat, tanda kesetiaan kita kepada Tuhan yang telah berbaik hati, telah mencintai kita semuanya. Itu kita jalani dengan sukacita, dengan ikhlas. Nah, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, segenap warga jemaat GKJ Salatiga Utara, pada akhir dari khotbah saya pada saat sekarang ini, ya, ada sebuah catatan yang akan saya sampaikan, ya. Yaitu keputusan hasil rakor gugus tugas penanggulangan penyebaran COVID-19 Kota Salatiga. Ya, keputusan-keputusan itu antara lain yang saya ingat, yaitu yang pertama, masa tanggap darurat yang itu diperpanjang sampai 30 Juni. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya, supaya dilakukan perlindungan kepada kelompok yang rentan, kepada kelompok yang lemah. Nah, itu tadi di dalam ayat disebutkan yang lemah. Di sini yang lemah itu antara lain disebutkan balita, ibu menyusui, ibu yang hamil, lansia, dan mereka yang sekarang sedang menderita penyakit yang kronis. Mereka harus dilindungi. Dan yang ketiga, pencegahan disiplin pelaksanaan protokol kesehatan di seluruh wilayah Kota Salatiga. Itu supaya terus ditegakkan, yaitu jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, olahraga, berjemur matahari, tingkatkan daya tahan dengan makanan bergizi tinggi, ya, itu. Lalu catatan yang berikutnya, yang barangkali ini agak terlupakan dari saya sendiri, yaitu apa? Penyebaran COVID-19 itu terbanyak justru melalui orang-orang yang disebut OTG, orang-orang tanpa gejala. Orang itu tampaknya sehat dan tidak merasakan dampak daripada COVID-19 itu, tetapi sebenarnya, ya, dia itu sedang membawa virus, padahal dia bebas kemana-mana. Itu artinya dia justru penyebar virus itu, walaupun dia memang tidak sadar. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati, dan bagi mereka yang sehat, haruslah tenggang rasalah, berhati-hatilah berkumpul dengan orang-orang lain, ya. Nah, ini, dan kita melakukan apa yang ditetapkan oleh pemerintah itu kita jalani dengan senang hati, ya, dengan sebaik-baiknya. Toh itu sejalan dengan panggilan kita, sebagaimana tadi yang disarankan atau difirmankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, semoga kasih karunia dan belas kasih Tuhan Yesus itu ditanggapi banyak orang, ditanggapi dengan pertobatan dan kepercayaan. Nah, ini, ya, datanglah ya Tuhan, doa kita, datanglah ya Tuhan kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Amin.
Saudara-saudara sekalian, sekarang marilah kita masuki suasana teduh sejenak, mengoneksikan hati kita kepada hati Tuhan. Mulai.